Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya hadi alimu ya khabir ya fatahu ya mubin. Ya hadi alimu ya khabir ya fatahu ya mubin. Ya hadi alimu ya khabir ya fatahu ya mubin. Allahumma inni ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma rzuqni izan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Hasbunallahu sayyidinallah min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Segala puji hanya milik Allah, zat yang maha mengatur segala urusan makhluknya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW, sang teladan sejati yang mengajarkan kita tentang keimanan, keyakinan, dan ketenangan dalam setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah jeda bagi yang dirahmati Allah, izinkan saya akan menyampaikan tentang rencana Allah yang terbaik. Yakinlah dengan sepenuh hati bahwa rencana Allah adalah rencana terbaik. Namun pernahkah kita merasa kecewa karena rencana hidup kita tidak berjalan seperti apa yang kita harapkan? Pernah kita merasa sedih karena kehilangan, gagal, atau tertunda? Ketahuilah segala hal yang demikian itu yang tertunda bukanlah sebuah kebetulan. Itu semua adalah bagian dari rencana terbaik Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap muslim diwajibkan meyakini, mengimani hal ini dalam kehidupan dengan penuh dalam-dalam, karena dalam keyakinan, dalam keimanan itulah terdapat ketenangan. Kita harus menghadirkan keimanan dan keyakinan yang dapat menghadirkan ketenangan, kekuatan, dan keimanan yang sejati. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-A'la ayat 1 sampai dengan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya. Walladzi qaddara fahada, dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberikan petunjuk. Ini ya, Ibu Bapak sekalian dirahmati Allah, ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap ciptaan Allah termasuk kehidupan kita sudah disempurnakan oleh Allah. Allah tidak asal menciptakan tetapi juga mengatur arah hidup kita, rezeki kita, jodoh kita, hingga maut yang akan menjemput kita. Selanjutnya takdir itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, tapi kita diwajibkan untuk berusaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa asa an tahib tai'an wa hayya sarul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui
sedang kamu tidak mengetahui. Al-Baqarah 206, 216. Seringkali kita hanya menilai dari apa yang terlihat. Kita seringkali mengeluh ketika gagal, ketika rencana tertunda, ketika orang yang kita cintai pergi. Tapi Allah mengetahui apa yang kita tidak tahu. Maka khodok dan khodar adalah bagian dari iman. Khodok adalah ketetapan Allah sejak zaman azali. Sedangkan khodar adalah bentuk realisasinya. Semua yang kita alami hari ini adalah takdir yang sudah tertulis jauh sebelum kita dilahirkan, Ibu Bapak sekalian. Namun takdir itu bukan untuk ditunggu, tapi kita harus jemputnya, harus ada ikhtiar dengan ikhtiar, usaha, dan doa. Selanjutnya kita harus yakin. Yang pertama itu yakin dengan rencana Allah, karena dengan yakin tadi membuat kita tenang, membuat kita sabar. Ya, siapapun yang yakin dengan Allah yang Allah yang menyusun rencana terbaik, maka dia akan hidupnya tenang, dia akan menyempurnakan diri, dia akan selalu apa? Memperbaiki dirinya dan selalu meningkatkan kualitas keimanannya. Sebagai contoh kisah nyata bisa kita ambil dari Nabi Yusuf alaihissalam yang dibuang oleh saudara-saudaranya di ya waktu kecil, dibuang ke sumur, kemudian ditemukan saudagar, kemudian dijual sebagai budak, kemudian begitu dia difitnah, dipenjara bertahun-tahun, tapi lihatlah bagaimana akhir kehidupannya. Allah angkat derajatnya menjadi penguasa Mesir. Jadi kalau dari kecil, kalau seandainya dari waktu kecil ya tidak bersyukur, pastilah tidak akan menjadi seorang penguasa Mesir. Allah memang rencana Allah memang tidak langsung terlihat baik, tapi pasti akan berakhir indah pada saatnya. Selanjutnya tawakal, bukan pasrah. Ada dua fase yang penting di dalam proses tawakal, yaitu menurut Ustadz Haji Priyono HCMS dalam bukunya tentang tawakal bukan pasrah. Yaitu yang pertama harus ada tahapan fase ikhtiar atau usaha. Ikhtiar atau usaha. Kita wajib berjuang, belajar, bekerja, mencari solusi, bahkan menangis dalam doa. Fase kedua berserah atau tawakal. Setelah semua usaha kita lakukan dengan semaksimal mungkin dan menyempurnakannya, barulah kita berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Tirmidzi, ikatlah untamu kemudian bertawakal kepada Allah. Jadi, usaha dulu setelah kita lakukan baru kita berdoa kepada Allah atau berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dibarengi dengan ikhtiar. Selanjutnya teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, doa kita diperintahkan dengan doa karena doa adalah bukti yakin akan rencana Allah. Dalam buku Rahasia Agar Doa Selalu Dikabulkan oleh Fahruddin Ghazi dijelaskan bahwa doa itu adalah bagian dari takdir. Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Maka berdoalah dengan yakin. Mintalah dengan yakin. Ya, dalam Quran surat Al-Ghafir ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan ya bagianmu apa yang kamu harapkan. Allah akan kabulkan apa yang kamu harapkan. Ya, ini jangan remehkan doa. Doa bisa mengubah keadaan, membukakan jalan, dan mendamaikan jiwa. Contohnya teman-teman sekalian mengadakan acara, sudah menyiapkan makanan, berbagai segala macamnya kepada seluruh mahasiswa. Tapi mereka begitu diundang, disuruh datang segala macam. Tapi mereka tidak ada ikhtiar, dia tidak mau datang. Di luar saja, tidak masuk ke aula. Lalu bagaimana Anda akan mengasih? Ya, tentunya harus ada ikhtiar, usaha, doa, dan ikhtiar. Dan mereka yang datang akan mendapatkannya. Ada satu kisah nyata.
rencana yang tak terduga juga. Ada seorang anak desa, anak petani sederhana di lereng gunung, hidupnya penuh dengan keterbatasan. Ia ingin sekolah tinggi tapi tak ada biaya, bahkan dikeluarkan dari sekolah. Setiap harinya membantu orang tuanya menanam padi, menanam sayur, mengangkut hasil panen. Tapi anak itu tidak putus asa. Ia belajar dengan penuh semangat, ya, berdoa, mencari beasiswa dan usaha terus-menerus, ya. Namun hari ini ia menjadi seorang dosen, motivator dan pemimpin pendidikan tinggi. Ia adalah, ya, Nur Yadi, ya. Mungkin kita tidak mengenalnya, tidak pernah sangka dulu perjalanannya seperti itu. Apakah ia tahu jalan hidupnya akan begitu? Tidak, kita tidak pernah tahu. Tapi Allah yang Maha tahu. Maka jangan pernah ragukan rencananya, jangan pernah ragukan Allah. Jamaah jeda pagi yang dirahmati Allah, hari ini mungkin kita belum paham kenapa hidup kita begini, tapi percayalah suatu hari kita akan melihat bahwa semua ada bagiannya dari skenario Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita yaitu memperbaiki diri, meningkatkan keimanan, meningkatkan kualitas ketakwaan, lakukan usaha yang terbaik, berdoalah siang dan malam dengan penuh keikhlasan, hati yang lapang, bekerjalah dengan penuh ikhlas, dengan penuh totalitas, berserah diri dengan tawakal dan bukan pasrah, ya, bukan menyerah, tapi usaha dan usaha dan takal. Dalam Quran surat Tolak ayat 3, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Mari kita bersama-sama berdoa, ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang percaya pada takdirmu, ridho dengan pembagianmu, dan selalu berbaik sangka kepadamu, wahai zat yang maha pengasih. Dalam uh, dalam dalam buku Rabi berkata, Imam Syafi'i juga selalu berdoa, ya, berdoa bahkan setiap hari dia Imam Syafi'i yang terkenal imam yang sangat luar biasa 129 kali untuk menang kebaikan dan menjauhkan keburukan. Apa doanya? Mari kita baca bersama-sama. Allahumma inni as'alukal lutfa fima jarat bihil maqadir. Allahumma inni as'aluka lutfa bima jarat bihil maqadir. Ya Allah, aku memohon kebutan, kemudahan kepadamu di dalam perkara yang di dalamnya takdir kami. Jadi memohon doa. Terus Nabi Khidir juga selalu berdoa. Doanya Nabi Khidir, ya, yaitu ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya kabiran bi khalqihi. Ultu ultufi ya latifu ya alimu ya kabir. Kita ulang lagi. Ya latifan bi qalbihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, ya ultubi, ya latifu, ya alimu, ya khabir. Ya, wahai zat yang maha lembut, wahai zat yang maha mengetahui, wahai zat yang maha mengerti, lembutkanlah engkau kepadaku, wahai zat yang maha lembut, wahai zat yang maha mengerti, wahai zat yang maha mengerti. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Mari kita berdoa untuk Rasulullah, orang tua kita, saudara kita, semuanya kita doakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.